Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas hari yang baru ini. Berkat pemeliharaanmu di dalam hidup kami dari sepanjang malam hingga pada pagi yang teduh ini, rahmat-Mu senantiasa menghadirkan berkat sukacita yang baru bagi kami. Dan saat ini kami hendak bergumul bersama dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian hikmat yang benar dan yang baik untuk mendengar, untuk mengerti, dan untuk melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 16 ayat 60. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kita manusia sering ingkar terhadap janji yang kita buat. Kenapa manusia sering mengingkari janjinya? Karena manusia sering tidak berkomitmen terhadap apa yang dia tadinya sepakati, yang tadinya dia mungkin juga bersemangat untuk melakukannya untuk seterusnya, tetapi ketika hal itu mungkin tidak cocok dengan apa yang dia pikirkan, tidak cocok dengan perasaannya, tidak cocok dengan keinginannya, tidak lagi memberikan keuntungan yang besar baginya, akhirnya kita manusia sering melakukan ingkar janji. Karena itu manusia sering membuat alasan atau menciptakan alasan untuk membatalkan janji yang dia buat itu. Bisa pura-pura lupa, bisa melakukan pengkhianatan terhadap apa yang dia janjikan itu. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, tidak demikian Tuhan Allah. Janji Allah itu adalah kekal. Janji Allah itu untuk mengasihi dunia yang diciptakan, untuk mengasihi umatnya, itu adalah janji yang kekal. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang dia sampaikan kepada Abraham, nenek moyang orang percaya atau bapak orang percaya itu, demikian juga janjinya itu diteruskan untuk seterusnya kepada generasi-generasi Abraham, kepada anak cucunya, kepada bangsa Israel. Perjanjian Tuhan itu tetap kekal abadi. Nah, sekalipun umat Israel melakukan pemberontakan terhadap Tuhan, sekalipun umat Israel telah melakukan pengkhianatan terhadap Tuhan, sekalipun umat Israel telah mengingkari apa yang menjadi janjinya kepada Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa mengingat dan tetap melakukan apa yang dijanjikannya itu menjadi karya keselamatan bagi umatnya, umat Israel. Saudara-saudara yang terkasih, mana buktinya? Apa buktinya? Nah, ini kita lihat bagaimana ketika bangsa itu terbuang oleh karena dosa mereka yang besar. Nabi Yeremia telah menubuatkan itu, bahwa umat Israel itu akan dibuang selama 70 tahun. Mereka akan meninggalkan tanah Kanaan itu, Israel itu, kemudian dibuang atau ditawan oleh bangsa Babilonia. Saudara-saudara yang terkasih, itu bukan waktu yang singkat. Tetapi apakah Tuhan sungguh-sungguh membiarkan mereka, meninggalkan mereka? Ternyata tidak. Benar, bangsa itu telah dibuang oleh karena dosa pemberontakan, oleh karena kejahatan mereka. Tetapi Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap sayang kepada mereka. Tuhan tetap mengutus nabinya di tengah-tengah pembuangan itu, di tanah pembuangan itu. Tuhan tetap mengingatkan mereka. Tuhan tetap berbicara kepada mereka lewat Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel ini adalah salah satu nabi yang berada di tanah pembuangan.
Loh, bagaimana bangsa yang terbuang, tetapi Tuhan tetap mengutus hambanya untuk berbicara, untuk menyampaikan, memberitakan kasih Tuhan. Benar bahwa apa yang dinyatakan oleh Nabi Yehezkiel, Tuhan tidak menghendaki kematian orang jahat, tetapi Tuhan menghendaki kehidupan supaya orang jahat itu berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan kejahatannya serta menerima kehidupan yang kekal dari Tuhan. Demikian bagaimana tangan Tuhan terbuka untuk mengasihi umatnya. Kasih itu pun begitu nyata bagi kita hingga hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang Tuhan Allah nyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai cinta kasih Allah yang kekal, sebagai cinta kasih Allah yang abadi. Kasih itu tidak pernah berkurang untuk mengasihi kita. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. Sekalipun kita sering berkhianat, sekalipun kita sering memberontak, sekalipun kita sering mengabaikan firman Tuhan, sekalipun kita sering melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa mengingatkan kita, menolong kita, mengangkat kita agar kita tidak terus-menerus terjatuh, tetapi kita dapat berdiri tegak, dapat mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu cinta kasih Tuhan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh menolong kita untuk mengenal bagaimana Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini, tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita tahu, ketika kita sadar betul bahwa kita adalah orang yang lemah, orang yang rapuh, orang yang sering meninggalkan Tuhan, orang yang sering mengabaikan suara Tuhan, orang yang sering memberontak terhadap firman Tuhan, tetapi Tuhan terus mengingat janjinya kepada kita. Dan dia akan melakukan janjinya itu bukan karena kita. Seandainya dikatakan kita pun sering melakukan pemberontakan itu, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan janjinya. Ini luar biasa. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar bagaimana Tuhan yang berkomitmen, ya, yang berkomitmen terus mengasihi kita. Cinta kasih itu nyata bagi kita hari ini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bagaimana hal ini terjadi setiap hari ini teramat penting bagi kita. Ketika kita terus hidup di dalam cinta kasih Tuhan, maka lakukanlah cinta kasih itu juga kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Ketika Tuhan terus mengiring kehidupan kita dalam setiap langkah kehidupan kita, entah kita tersesat atau di jalan lurus, kasih Tuhan tetap menopang kehidupan kita. Karena itu teruslah, ketika hari ini kita diingatkan, ketika Dia Allah pemilik kehidupan kita menyatakan janji yang kekal itu, maka kita pun hari ini tetaplah menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang menaklukkan hati kita kepada kehendak, kepada rencana Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus Kristus yang begitu sungguh-sungguh mengasihi kita, mari cintailah Tuhan Allahmu, Tuhan kita Yesus Kristus itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, bahwa janji-Mu kekal abadi, bahwa janji-Mu itu adalah wujud cinta kasih-Mu untuk menyelamatkan kami. Engkau tidak menghendaki kami tenggelam mati dalam kejahatan, di dalam pemberontakan kami, tetapi Engkau menghendaki keselamatan kami. Karena itu Engkau terus menyatakan cinta kasih-Mu bagi kami. Tuhan, tolong kami agar hati kami terus dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh tahu dan sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sebagai jawaban kami, sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan,
atas cinta kasih-Mu yang benar-benar nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah pemeliharaan-Mu terus terjadi bagi kami. Dan Engkau Tuhan yang mencukupkan segala apa yang perlu di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa kejahatan, dosa pemberontakan. Dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa kemiskinan. Tetapi biarlah kami Tuhan, Engkau mencukupkan kami dengan segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat pagi, selamat pagi, Horas.